Biasanya tuh orang mulai bisnis jasa itu lihat dari sisi dirinya sendiri. Dia punya keahlian apa. Dan lihat juga dari sisi eksternal dong. Ada Apa tuh, Coach? kebutuhan nggak? Kebutuhannya Oh, seperti iya. apa gitu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Nah teman-teman, hari ini aku mau bahas nih mengenai bisnis jasa apa ya yang bisa dijalankan dan menjanjikan pada saat ini. Nah teman-teman, hari ini aku mau bahas bersama Coach Aditya Mijaya. Kita sapa dulu yuk Coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah. Halo Coach, masih semangat Coach? Masih, walaupun masih batuk. Jadi sorry kalau saya ngomongnya nanti semakin lama semakin pelan volumenya dan semakin lambat kecepatannya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena kalau terlalu ini bersemangat nanti batuk. Oke nih Coach, aku mau langsung tanya aja nih sekarang nih. Ya, apa? Aku pengen tanya, kan kita juga belum sempat bahas ya Coach ya mengenai bisnis jasa gitu Coach. Di era-era sekarang ini bisnis jasa seperti apa sih Coach yang bisa kita jalankan dan menjanjikan gitu Coach? Waduh, ini pertanyaannya umum banget ya. Bisnis jasa apa gitu. Bisnis jasa tuh yang kayak apa sih menurut kamu? Bisnis jasa itu yang menggunakan tenaga manusia itu nggak sih? Contohnya Ya kayak semua tukang juga iya. salon. Iya sih Coach, bener. Kayak salon nih, kemudian supir. Betul. Itu sih jasa berarti. Sebetulnya ya yang mungkin yang bisa saya definisikan ya, ya tolong silakan cek di Google maupun di ChatGPT. Nah, mungkin teman-teman nih untuk confirm. Apakah bisnis jasa itu bisnis jasa yang menurut saya bisnis yang produknya itu intangible. Intangible itu yang tidak bisa dipegang, disentuh gitu, tapi sesuatu yang bisa dirasakan gitu ya. Nggak bisa disentuh gitu ya Coach Yang nggak ya? bisa dilihat, didengar gitu ya. Bukan produk gitu ya, tapi dia berupa jasa. Tidak bisa dikonsumsi juga ya Coach ya? Ya dikonsumsinya ya secara ini ya, secara batin. Bukan dikonsumsi secara organik dimakan gitu kan, tapi ya yang bisa dialami, dirasakan oleh orangnya gitu loh. Kamu nanyanya bisnis jasa apa yang menjanjikan di era-era sekarang nih? Ya tergantung jawabannya. Tergantung apa nih Coach kira-kira? Apa yang harus kita lihat dan pertimbangkan awalnya? Pertama ya dari dua sisi ya, dari diri kita sendiri. Biasanya orang yang memulai bisnis, kita bicara UKM ya, kita nggak bicara bisnis jasa yang gede-gede ya. Bisnis pesawat terbang, airline gitu enggak gitu ya. Itu jasa juga kan, jasa transportasi. Jasa, betul. Walaupun ada produknya, tapi kan bukan produknya itu yang sebagai asli lahirnya, tapi orang pindah dari satu tempat ke tempat lain. Gitu ya. Itu bisnis transportasi. Kita nggak bicara itu. Kita bicara yang UKM lah ya. Boleh Coach. Oke. Biasanya tuh orang mulai bisnis jasa itu lihat dari sisi dirinya sendiri. Dia punya keahlian apa? Oh, penilaian dari dirinya sendiri dulu nih Coach. Di awal dari itu kan. Saya juga dulu kan gitu bikin jasa training, coaching. Saya keahliannya memang training dan coaching gitu kan. Gitu ya. Dari keahlian diri sendiri itu, orang yang ahli mekanik, yang jago suka mekanik, ya bisnisnya pasti nggak udah jauh-jauh dari mekanik gitu ya. Montir gitu ya. Apa gitu ya. Nah, sama gitu ya. Jadi semua orang biasanya kalau secara intinya mereka evaluasi diri sendiri dulu. Dia suka minatnya apa, hobinya apa, dan keahliannya apa. Hobi apa atau minat apa yang bisa diuangkan gitu, yang bisa dijual gitu ya. Oh, berarti bermula dari hobi ya Coach ya, dan minat. Hobi, minat, tapi juga harus ada keahlian juga di situ gitu ya. Dan lihat juga dari sisi eksternal dong. Ada kebutuhan nggak? Kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi keahliannya ini memang bisa memenuhi kebutuhan pasar gak gitu ya. Kan gitu ya. Perilaku pasarnya kayak gimana, itu juga akan mempengaruhi gitu ya. Kalau misalnya dua-duanya matching, baru deh itu bisa dipilih gitu. Nah, menurut kamu bisnis apa aja nih yang UKM tuh biasanya? Bisnis jasa apa sih yang biasanya diselenggarakan oleh UKM? Diselenggarakan. yang dimiliki gitu ya. Oh, kalau aku mungkin karena lebih wanita gitu ya Coach ya, kayak make up, jasa make up. Itu ada kan ya Coach ya? Iya, tata rias. Iya, itu bisa. Baru kepikiran itu sih Coach, karena pernah pakai. Iya kan. Oh, untuk apa ya? Untuk apa ya? Oke ya, bisnis rias. Karena memang ahlinya yang merias gitu kan, atau hobinya orang itu ya, memang dia suka merias wajah orang gitu kan. Kalau saya awalnya menjalani bisnis jasa itu konsultasi gitu ya. Konsultasi Coach. Consulting. Awalnya saya mulai dari, bukan training justru, awalnya consulting gitu.
Karena memang saya sebagian besar pengalaman kerja saya adalah di bidang consulting. Consultingnya di bidang apa? Sistem manajemen mutu, gitu ya. Ya ISO 9001 dan teman-temannya, gitu ya. Nah itu saya dulu mulainya dari situ. Jadi balik lagi kan, saya dari keahlian saya, dari experience saya apa, gitu ya. Kebutuhannya banyak ternyata, gitu kan. Nah ada lagi bisnis training ya, training. Akhirnya kan dari consulting itu akhirnya diversifikasi menjadi training, karena pasti ada mengajarnya juga dalam consulting itu akhirnya, gitu ya. Jadi akhirnya produk-produk pelatihannya dijual secara publik, akhirnya jadi bisnis training lama-lama kan gitu. Sebetulnya profesi juga, mereka juga dari sisi pendidikan juga pengaruh ya. Tadi kan dari pendidikannya mekanik ya pasti jadi bisnisnya mekanik, gitu ya. Pendidikannya psikolog, bisnis apa nih yang berkaitan dengan psikologi, gitu kan. Pendidikannya kedokteran, bisnis apa yang berkaitan dengan kedokteran, gitu ya. Kalau mereka nggak mau buka praktek secara medis tapi dia maunya yang bisnis, gitu ya. Macam-macam sih, gitu ya, tergantung keahliannya, bisnisnya, keahliannya pendidikan, latar belakang pendidikan atau skillnya adalah di bidang komputer, ya pasti buka bisnisnya berkaitan dengan komputer ya kan. Baik itu mungkin yang berupa jasa ininya ya, jasa yang hardware-nya atau software-nya gitu. Jadi banyak kalau mau ditanya bisnis apa gitu ya. Yang penting dia punya visi apa dalam menjalankan bisnisnya itu, dan bagaimana dia bisa memulainya dan menjalankannya dengan baik gitu ya. Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya Coach ya. Menilai apa nih minat kita, keterampilan kita gitu ya Coach ya. Iya. Nah Coach, kalau kita lihat kan mungkin bisnis jasa ini kan kalau kita mulai pasti dari individu itu sendiri ya Coach ya. Belum memiliki tim gitu ya Coach ya. Iya, pasti diawali dari sendiri-sendiri ya. Dari diri sendiri. Semua bisnis yang besar yang multinasional sekarang saya rasa diawali dari satu orang dulu gitu. Nah aku mau nanya nih Coach nih, terkait bisnis yang dijalankan diri sendiri itu apakah memerlukan ilmu coaching di dalamnya Coach? Ya sangat perlu gitu ya, ilmu coaching ini sangat penting ya, terutama kalau ketika bisnisnya itu sudah berjalan setahun 2 tahun gitu ya. Nah disitulah perlu adanya peran seorang coach yang bisa mengakselerasi proses pengembangan bisnisnya gitu. Karena dengan adanya seorang coach tersebut ya, si business owner ini atau si pelaku bisnisnya ini gitu ya, bisa dibantu untuk mengatasi, pertama kalau mereka punya masalah dalam menjalankan bisnisnya gitu ya, pikirannya lagi kusut, butuh insight-insight baru gitu ya Coach. Teman bicara yang bisa memberikan inspirasi gitu ya. Karena rata-rata menurut saya permasalahannya itu 90% itu bukan masalah tentang faktor eksternalnya sih, tapi faktor internal dari si ownernya ini gitu loh. Dan bukan juga internal itu masalah teknisnya, tapi masalah non teknisnya gitu loh, mindsetnya, pikirannya, motivasinya, visinya, itu yang selama ini yang saya lihat gitu ya. Di balik permasalahan-permasalahan yang sifatnya teknis tadi, ternyata di dalamnya itu ada masalah-masalah faktor yang internal, yang di beingnya dari si pemilik usaha ini yang juga perlu di coaching gitu ya. Kalau permasalahan tentang eksternalnya atau permasalahan teknis bisnisnya, saya rasa mereka butuh misalnya ya knowledge, ilmu, skill dari tempat yang misalnya perlu konsultan, atau mereka bisa pelajari sendiri sih gitu ya. Sebetulnya ya, tanya sama teman-teman yang lebih sukses ya, itu kan mentor tuh, atau pelajari dari YouTube, dari buku, dari bahkan sekolah lagi kali gitu ya. Gitu. Semua itu kalau sudah dapat ilmunya, apakah betul-betul dijalankan, belum tentu juga gitu kan. Atau apakah berhasil dijalankan, belum tentu juga ya Coach, perlu hal-hal lain yang bisa dibantu dengan coaching gitu. Jadi coaching ini ya sebagai pendamping mereka gitu ya. Berarti memang diperlukan ya Coach ya, khususnya sangat untuk para bidang jasa yang sudah memulai 1-2 tahun ya Coach ya bisnisnya. Dan coaching itu juga sangat membantu, selain bagaimana si business ownernya ini bisa mengembangkan bisnisnya, tapi juga si owner ini bisa membantu si owner ini untuk bisa, kalau dia apalagi dia punya tim ya, tentunya dari sisi leadershipnya, managerial skillnya, bagaimana mereka membangun hubungan dengan timnya, komunikasi segala macam. Nah ini faktor-faktor teknis semua tuh, gitu ya. Yang mungkin kalau orang mengatakan itu kan gampang bisa dipelajari gitu ya. Banyak orang tuh belajar faktor-faktor yang hard skillnya gitu loh.
Jangan lupa faktor-faktor soft Soft skill, skillnya lebih. faktor-faktor interpersonal skillnya yang berkaitan dengan interpersonal skill ini gitu ya, itu juga penting gitu loh, dan sangat-sangat mempengaruhi pengembangan bisnisnya juga gitu kan. Nah, dengan coaching itu bisa membantu mereka meningkatkan kemampuan mereka bisa interpersonal skillnya, leadership skillnya, ya baik ke diri sendiri maupun kepada timnya. Wah, menarik banget. Berarti memang ilmu coaching ini berperan juga ya coach ya dalam Sangat berperan. bisnis Iya, jasa. betul. Nah, teman-teman gimana nih? Teman-teman jadi udah tahu kan bisnis jasa apa sih yang bisa dijalankan, khususnya untuk teman-teman bisa menilai diri teman-teman sendiri dulu nih. Nanti progresnya seperti apa? Untuk udah 1 tahun, 2 tahun berjalan, teman-teman bisa mempelajari ilmu coaching juga ya coach ya, yang pastinya bisa membantu dalam mengembangkan kemampuan interpersonal maupun eksternal untuk mengembangkan bisnis teman-teman. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau mengikuti pelatihan dari Corpora Consulting, teman-teman bisa mengunjungi website kami di www.corporaconsulting.com khususnya untuk pelatihan Business Toolbox dan Strategi Business Coaching Certification yang sudah terakreditasi oleh ICF. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Bye.